Setiap individu atau orang pasti memiliki sebuah mimpi atau harapan besar dalam hidupnya. Entah itu dalam pendidikan, karir, maupun asmara atau percintaan. Nah, dari 3 kategori mimpi besar itu, kita tidak akan membahas semuanya. Salah satunya aja ya. Terus apa dong yang mau kita bahas? Pasti yang ditunggu percintaan atau asmara ya. Itu next time lah ya. Soalnya untuk kali ini kita akan bahas tentang orientasi karir. Kemarin udah kita bahas nih tentang tipe mahasiswa dan pentingnya orientasi karir. Sekarang kita akan mulai serius tapi santai dalam membahas orientasi karir. Jadi teman-teman, orientasi karir itu nggak ujuk-ujuk ada loh. Nggak mudah juga dapetinnya. Jadi kalau aku bilang sih gini, sesuatu yang sulit didapatkan itu nggak dijual bebas. Kayak Anda mau pacaran nih. Pertama, apa yang Anda lakuin? Pastinya nyari target dulu kan? Maksudnya calon. Setelah dapat calonnya, mau nggak mau Anda harus PDKT dong. Saling memahami satu sama lain, ya nggak sih? Ya meskipun sebenarnya hitung-hitungan peluang jadian apa enggaknya. Lalu, saat akumulasi peluang Anda jadian lebih besar, baru deh Anda nembak. Ya kalau diterima mah jadian lah. Saat Anda jadian, saat itu Anda baru berhak memperkenalkan atau mengklaim kalau ini loh pacarku. Jadi, jangan diklaim dulu ya kalau belum pasti. Orientasi karir juga gitu. Meskipun Anda punya mimpi yang begitu besar, yang begitu membahagiakan hidup Anda kalau mimpi itu tercapai, tapi jangan lupa sob, Anda harus realistis. Jangan sampai nih Anda terjebak pada euforia imajinasi. Gimana caranya biar Anda nggak terjebak pada euforia imajinasi? Anda harus mengenal potensi Anda dulu, melihat peluang dari potensi Anda, lalu mendalaminya. Baru deh kemudian Anda bisa mengatakan bahwa ini loh orientasi karirku. Aku yakin kalau aku bisa mendapatkannya. Jadi, proses mendapatkan orientasi karir itu pasti panjang banget. Yakin aja, rintangannya bakalan berbeda di setiap individu. Pastinya perlu perjuangan, komitmen, keikhlasan, dan kesabaran. Kita coba flashback bentar ya. Misalnya nih, saat masa kanak-kanak sekitar usia 3-5 tahun, pasti Anda punya dong cita-cita. Saat itu, pasti Anda sering mengungkapkan cita-cita Anda, iya nggak? Misalnya, aku ingin jadi polisi, dokter, guru, dan sebagainya. Intinya, aku yakin Anda nggak pernah berpikir untuk jadi budak company. Apaan sih budak company? Udah, itu ntar aja bahasnya. Kalau aku sih dulu banyak banget cita-citanya. Pertama, pengen gantiin Soeharto. Keburu beliau meninggal, aku masih SMA. Ya udah deh, ganti cita-cita. Pengen jadi polisi, tapi pas ngukur tinggi badan ternyata cuma 163. Ya udah ganti lagi nih cita-citanya. Pengen jadi dokter. Pas kuliah nggak keterima di kedokteran umum, keterimanya malah di kedokteran jiwa. Ya udah, mau nggak mau pasti aku jalanin dong, biar kelihatan kuliah. Tapi saat proses itu, aku sadar kalau aku itu seneng banget baca buku, aku seneng nulis, kemudian aku seneng presentasi, kemudian aku juga seneng banget sharing ilmu. Akhirnya aku pun berpikir, kira-kira orientasi karir apa yang baik buat aku? Ya udah, aku berpikir untuk jadi dosen. Dan sekarang ini nih orientasi karirku, untuk menjadi seorang dosen. Anda mungkin mengalami hal yang sama, atau mungkin Anda lebih hebat karena apa yang Anda impikan bisa Anda raih. Sebenarnya, saat saya ataupun Anda bercita-cita di masa kanak-kanak, semua cita-cita yang kita ungkapkan itu menyimpan doa dan harapan besar di kemudian hari. Jadi pas Anda dewasa, jika itu tidak tercapai, bukan karena doa Anda tidak terkabul, tapi aku percaya kalau Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Buktinya, sampai sekarang Anda stres nggak? Karena cita-cita di masa kecil Anda nggak tercapai? Enggak kan? Kenapa demikian? Karena semakin Anda dewasa, pemikiran Anda pun akan ikut berkembang. Anda lebih realistis terhadap hidup Anda, apalagi kalau Anda paham jika lingkungan Anda bersifat dinamis. Jadi, jangan takut bermimpi yang tinggi. Kalau jatuh kan jatuhnya di antara bintang-bintang ya. Biasanya kan gitu. Tapi ingat,
So, dimanapun kita terjatuh, pasti jatuhnya terasa. Minimal kalau nggak sakit ya malu lah. Jadi yang mau aku katakan gini, pahami konsekuensi logis dari bermimpi, bahwa di setiap pengharapan selalu ada dua pilihan, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Kalau Anda takut gagal, jangan pernah berani untuk bermimpi. Lalu, PR kita di mana? PR kita ada pada konsistensi dalam membentuk sebuah orientasi karir. Jadi, harusnya dari SD sampai Anda kuliah sekarang, Anda fokus pada proses membentuk orientasi karir. Kita belajar dulu nih membuat orientasi karir, kita belajar tentang planning organisasi, kita belajar tentang planning individu. Dan hal itu sebenarnya sudah alamiah di dalam diri Anda, karena Anda sudah melakukannya saat Anda masih SD, yaitu dengan memiliki cita-cita. Nah, karena Anda gak mungkin dong balik di masa SD Anda, karena sekarang Anda sudah kuliah, jadi sekarang kealamiahan itu Anda ubah menjadi lebih realistis. Terus gimana kalau aku nggak mau realistis? Ya udah, pilihannya ya Anda balik lagi aja di masa SD Anda. Tapi aku yakin Anda nggak mungkin mau balik ke masa kecil dulu, karena Anda diciptakan untuk menjadi seorang pejuang yang selalu maju ke depan. Ya udah, kita lanjut yuk bahas tentang orientasi karir. Aku kan udah sarjana nih, jadi biar kelihatan akademisi nih, aku mau nyampein definisi sederhana tentang orientasi karir. Dicatat boleh kok. Jadi nih, menurut Super 1975, beliau mengatakan bahwa orientasi karir merupakan salah satu sikap tegas dari individu terhadap pilihan karirnya. Baik itu pilihan karir di bidang akademik ataupun pilihan untuk bekerja di bidang industri, yang ditunjukkan dengan adanya pengetahuan diri, pemahaman diri, kemampuan diri, dan perencanaan terhadap masa depan karirnya. Ya, kalau aku simpulin sih gini sederhananya. Orientasi karir itu adalah saat Anda sudah tegas terhadap planning Anda. Ingat, Anda tegas terhadap planning Anda. Dan di sisi lain, planning Anda itu harus berdasar pada beberapa aspek. Aspek pengetahuan, pemahaman diri, kemampuan diri, dan perencanaan masa depan Anda. Ya gitu sih sederhananya definisinya. Ya udah deh, anggap aja masalah definisi kita udah kelar ya. Terus gimana dong bedain individu yang udah punya orientasi karir sama yang belum? Oke, ini dia ciri-cirinya. Kita pakai teori lagi ya teman-teman. Krites 1973 menyatakan bahwa ciri-ciri individu yang sudah memiliki orientasi karir diantaranya dapat melakukan peningkatan. Wah, peningkatan apa tuh? Nah, peningkatan yang kita maksud di sini adalah yang pertama, peningkatan pengetahuan mengenai dirinya. Jadi orang ini nih semakin paham gitu loh bahwa aku fashionnya kayak gini, aku butuh ini, dan ini loh yang aku bisa lakuin. Nah, itu pengetahuan tentang diri. Kemudian pengetahuan tentang pekerjaan. Oh, misalnya di sini banyak nih jenis-jenis pekerjaan. Anda bisa jadi artis misalnya, Anda bisa jadi buruh, Anda bisa jadi karyawan, Anda bisa jadi PNS, dan lain-lain sebagainya. Anda tahu nih tipe-tipe pekerjaan. Dan kemudian Anda harus mampu memiliki kemampuan dalam memilih pekerjaan. Misalnya Anda udah fashionnya jadi guru nih. Ya udah, Anda jangan dulu jadi politikus, mending Anda mengajar dulu, misalnya kan seperti itu. Jadi kemampuan memilih pekerjaan itu juga menentukan loh orientasi karir Anda. Dan yang terakhir, Anda harus mampu merencanakan langkah-langkah menuju karir yang diharapkan. Jadi ibaratnya ya, Anda udah punya orientasi karir, planning-planningnya itu harus jelas dong. Nah gitu caranya tuh untuk menentukan orientasi karir.